berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita kembali masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Mari bersama-sama adik-adik sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, mari persiapkan hati, tapi sebelumnya harus pakai baju yang rapi ya. Kemudian kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari ambil sikap yang baik, yang tidak ada gangguan, supaya kita fokus memuji Tuhan. Mari kita saat teduh terlebih dahulu. Amin. Nah, adik-adik semuanya, memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setia padamu. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setia padamu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Terima kasih untuk pagi hari, siang hari, malam hari, kemudian kami bisa menikmati
selama seminggu yang boleh kami lalui. Hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semuanya, hari ini kita memuji Tuhan untuk kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita. Hari ini adik-adik, firman Tuhan bercerita tentang Rasul Paulus yang akan memberitakan Injil yang menegur kita, menguatkan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harusnya bisa memberitakan tentang Tuhan. Dari mana adik-adik? Dari kehidupan kita. Mari adik-adik, sesuai pujian kita, dengan penuh semangat kita bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Kita beritakan kasih Tuhan kepada siapapun juga, dimanapun adik-adik berada. Bangkit serukan nama Yesus, kemudian dalam nama Yesus. Dengan bertepuk tangan, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
kabarnya? Semoga keadaan teman-teman dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Allah terus menyertai kita. Nah, teman-teman, kita bersyukur meskipun kita ibadah secara online di rumah kita masing-masing, namun ini semua adalah anugerah dan kasih setia daripada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita minta pimpinan daripada Allah untuk kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, kami bersama dengan seluruh teman-teman akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar pada saat ini. Sehingga iman kami semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Kami memohon kiranya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah mengutus Paulus. Nah, saya mengajak kita teman-teman untuk membuka Alkitab ya, bawa Alkitab ya. Buka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita buka bersama Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Mari baca sama-sama ya, pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Ya. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Teman-teman, ini satu pendahuluan bagi setiap kita, bagaimana kita melihat Paulus yang sebelumnya dipanggil dengan cara yang ajaib ya. Kita ingat betul ya, siapa Paulus itu? Dia sebelumnya adalah seorang yang berencana melakukan penganiayaan, melakukan penangkapan kepada orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Ya, dia dapat surat kuasa daripada imam-imam untuk menangkap orang Kristen yang ada di Damsyik. Dan di pertengahan, di perjalanan itu teman-teman, dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada dia, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, Paulus menganiaya orang Kristen, pengikut Kristus Yesus, maka itu berarti dia menganiaya Yesus Kristus. Nah, kita tahu betul panggilan itu. Nah, sekarang setelah dia dipanggil, ya, setelah ia mengalami pembaharuan hidup ya, yang luar biasa sekali, kini dia diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, di sana dikatakan teman-teman bahwa di Antiokhia itu ada beberapa orang yang nabi yang sedang beribadah kepada Tuhan. Mereka berdoa dan mereka berpuasa. Tiba-tiba ada suara daripada Roh Kudus yang berkata bahwa khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan, yang Allah tentukan bagi Saulus dan Barnabas. Nah,
Teman-teman bayangkan ya, tiba-tiba misalnya teman-teman ya diutus, keluarga teman-teman, papa mama teman-teman itu tiba-tiba diutus oleh Roh Kudus pergi ke daerah tertentu, misalnya ke India, ya, pergi untuk melakukan pelayanan misi. Bayangkan ya, sesuatu yang sulit untuk kemudian kita pikirkan. Tetapi karena Allah Roh Kudus yang memanggil, maka itu semua dimungkinkan. Ada pertolongan, ada pengharapan, dan ada kekuatan daripada Allah. Nah, Saulus teman-teman, ya Paulus yang kita panggil dia, mulai saat ini kita panggil dia sebagai Paulus, bukan lagi Saulus. Nah, mereka diutus oleh Roh Kudus untuk melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Ya, dan tidak mudah teman-teman. Mereka menghadapi banyak masalah. Mereka menghadapi hambatan. Ya, nanti kita akan melihat ya apa saja yang mereka alami teman-teman. Setelah didoakan ya, ditumpangkan tangan atas Barnabas dan Paulus ini, mereka kemudian pergi. Ya, mereka dikatakan pada awalnya mereka itu berangkat ke Seleukia. Lalu setibanya di Seleukia teman-teman, mereka berlayar, ya, berlayar ke Siprus, ya, ke Siprus. Lalu kemudian setiba di Salamis, ya, tiba di darat, mereka memberitakan firman Tuhan di daerah itu. Ya, lalu kemudian setelah mereka tiba di Salamis memberitakan firman, mereka jalan-jalan dan mengelilingi seluruh kota itu sampai mereka kemudian pergi ke Pafos. Nah, di sana juga teman-teman, mereka mau ketemu dengan seorang gubernur. Ya, gubernur ini mau mendengarkan firman Allah. Tetapi di sana ada seorang yang bernama Bar Yesus, seorang nabi palsu, ingin menghambat, berencana untuk menghalangi bagaimana Paulus dan Barnabas ini memberitakan firman Tuhan kepada gubernur ini. Dan Paulus tahu, lalu kemudian Paulus menatap dia, ya, laki-laki ini yang mencoba menghalangi pekerjaan pemberitaan firman. Wah, luar biasa bagaimana Tuhan menguasai, memberikan otoritas, kuasa kepada Rasul Paulus. Dikatakan di sana bahwa Paulus menatap mata yang bernama Elimas ini, ya, dan dikatakan oleh Paulus, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Teman-teman, penting ya, bahwa setan, iblis itu, apa kata Paulus? Bahwa dia adalah penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Ya, iblis itu suka menipu, suka melakukan kejahatan, dan yang terakhir itu dikatakan dia adalah musuh dari kebenaran. Dia musuh dari kebenaran, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Ya, nah ketika Paulus mengatakan hal demikian, lalu kemudian Paulus mengatakan sesuatu yang luar biasa sekali kepada Elimas ini, tukang sihir ini. Dia katakan begini, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Wah, luar biasa sekali. Bagaimana Paulus berdoa supaya dia mengalami masalah karena dia menghalangi pemberitaan Injil. Dan dikatakan di sana teman-teman, seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntut dia. Dia mencoba menghalangi pemberitaan firman, membelokkan jalan Tuhan, membelokkan supaya gubernur di kota itu tidak mendengarkan firman. Kini dia menjadi buta, menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, teman-teman, kemudian
Paulus melakukan perjalanan pelayanannya. Mereka pergi ke yang namanya Antiokhia, tetapi tepatnya di daerah Pisidia. Nah, di Pisidia itu teman-teman, mereka juga mengalami kuasa daripada Allah dengan begitu hebat. Mereka memberitakan firman, mereka memberitakan Injil Yesus Kristus itu, dan semua orang datang berduyun-duyun dari kota itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik orang Yahudi ataupun non-Yahudi, mereka berduyun-duyun satu kota. Mereka datang mengikuti Paulus, mengikuti Barnabas untuk mendengarkan firman Tuhan. Wow. Sebuah pekerjaan Allah yang sangat hebat, bukan? Bagaimana mungkin sebuah kota, setiap orang itu datang berduyun-duyun untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi semua ini terjadi karena pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa di dalam pelayanan pemberitaan Injil ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan. Di Pisidia tadi teman-teman, kita melihat bahwa ada begitu banyak jumlah orang untuk datang mendengarkan firman. Mereka mengikuti Paulus dan Barnabas. Bahkan mereka meminta kepada Paulus dan Barnabas untuk bertahan di daerah mereka minggu depan, Sabat depan. Berkhotbahlah, kami rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, pada saat yang sama juga ada begitu banyak jumlah orang Yahudi yang tidak suka dengan pelayanan Paulus dan Barnabas. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghasut sebagian banyak orang. Perempuan-perempuan mereka hasut supaya membenci pelayanan, membenci Paulus dan Barnabas. Dan tidak hanya sampai pada titik mereka membencinya, teman-teman. Mereka berencana apa? Mereka berencana untuk menyiksa Paulus dan Barnabas, untuk melempar mereka dengan batu. Lalu apa yang terjadi? Rencana mereka itu ketahuan sama Paulus dan Barnabas. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Mereka pergi, mereka meninggalkan daerah itu dan mereka pergi ke Listra. Nah, teman-teman, di Listra itu kemudian mereka memberitakan firman, ya, dan lalu kemudian mereka juga menyembuhkan orang yang sakit di sana. Dan begitu banyak orang yang kemudian memikir-mikirkan bagaimana pekerjaan Paulus ini, pelayanan Paulus ini tidak menjadi daya tarik bagi banyak orang. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka, teman-teman, merencanakan rencana yang lebih jahat lagi. Mereka menangkap, mereka melempari Paulus dan Barnabas itu. Khususnya Paulus, mereka lempari dengan batu. Sampai dikatakan keadaannya, mereka pikir Paulus itu sudah mati. Teman-teman, bayangkan orang dilempar dengan batu. Ya, bisa saja berdarah. Ya, kepalanya pecah atau yang lainnya. Sampai dikatakan orang-orang yang melakukan penganiayaan kepada Paulus ini mengira bahwa Paulus itu sudah mati. Apa yang mereka lakukan? Mereka seret dia keluar dari kota. Oleh karena Paulus seolah sudah mati. Luar biasa pertolongan Tuhan. Ketika mereka menyeret Paulus keluar dari kota itu, ya, mereka tinggalkan, tiba-tiba dia bangun. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus? Mereka kembali pergi melakukan pelayanan itu. Teman-teman, setelah peristiwa Paulus itu dilempar dengan batu dan dikira dia sudah mati, padahal dia bangkit dan pergi ke kota. Pada keesokan harinya Paulus berencana untuk kembali ke Antiokhia. Ke Antiokhia yang mana? Yang dimana dia diutus dari awal, dimana dia ditumpangkan tangan oleh beberapa pemimpin pada waktu itu. Lalu kemudian pada keesokan harinya mereka berangkat kembali ke Antiokhia itu. Dan setibanya di Antiokhia, teman-teman, mereka mengumpulkan jemaat yang telah mereka layani, dan mereka tetap setia di dalam Yesus Kristus.
dan Paulus dan Barnabas dan rekan-rekan yang lainnya barangkali kemudian menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi dalam pelayanan itu, dan mereka kembali dengan selamat. Teman-teman, ada tantangan di dalam pemberitaan Injil. Yes, ada. Ada penganiayaan. Yes, ada. Ada ancaman kematian. Iya, ada. Tetapi lihat bagaimana pertolongan Allah, bagaimana perlindungan Allah, bagaimana pemeliharaan Allah bagi orang yang diutus oleh Allah itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan dari awal, khususkan Barnabas dan Paulus untuk melakukan pekerjaan ini, pun Tuhan melakukan penyertaan yang begitu hebat. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, teman-teman, di usia yang sangat muda ini, tetapkan hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mengampuni, yang menyelamatkan teman-teman dari hukuman Allah. Tetapkan, teguhkan hatimu. Ada begitu banyak nanti ancaman, tantangan yang teman-teman hadapi, yang kemudian menyeret teman-teman untuk menolak ini. Tetapi tetapkan hatimu. Demi kemurahan Allah dan pertolongan daripada Allah Tritunggal, hatimu tetap kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, teman-teman, ini pekerjaan yang tidak mudah. Yuk, saya mengajak, karena mengajak. Barangkali teman-teman bisa menentukan waktu untuk berdoa bagi pelayanan yang memberitakan Injil, misionaris. Doakan mereka supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan pelihara, supaya Tuhan jaga. Bisa saja mereka menghadapi masalah, bisa saja mereka menghadapi tantangan yang begitu hebat. Tetapi dengan doa kita, kemurahan Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Yang ketiga, teman-teman, kita boleh mendukung pekerjaan ini. Kita boleh mendukung pelayanan ini. Saya menantang teman-teman, ya, teman-teman punya jajan, ya, mau nggak, ya, khususkan jajan tertentu, kumpulkan satu di tempat tertentu, nah, masukkan untuk biaya untuk mendukung pekerjaan pelayanan misi. Sampaikan kepada orang tua, ya, buat tabungan, dan setiap kali teman-teman ingat pekerjaan misi, ambil mungkin jajan, ya, berikan, ya, sisihkan untuk pekerjaan ini. Percaya Tuhan akan menolong, ya, Tuhan akan menolong. Dan saya percaya pada hari ini teman-teman di dalam perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan memiliki hati untuk mau terlibat di dalam pelayanan ini. Semoga Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kembali kami disegarkan oleh firman Tuhan bahwa ada begitu banyak tantangan, hambatan, kesulitan, barangkali ada air mata, ada kematian di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tetapi kami percaya bahwa Allah yang memanggil dan Allah juga yang menyertai. Berikan kami semangat untuk tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya sekali lagi kami dikuatkan, ditumbuhkan di dalam iman kami. Terpuji dan termulialah Engkau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan ya tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tapi kita mendengar kemudian melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang barusan kita dengarkan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik.
yang sudah kita pujikan pada hari ini kepada Tuhan, juga apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Biarlah hidup kita adik-adik memberitakan tentang Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari dimanapun adik-adik berada. Seperti pujian kita, jalan serta Yesus. Dimanapun kita berada, kita harus memberitakan tentang siapa Yesus. Jalan serta Yesus. Pujian kami ketika kami disiplin di dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa memberitakan tentang Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami untuk melalui hari-hari kehidupan kami, agar kami bisa terus berjalan beserta dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik sekalian, ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati semua. Jangan lupa sekolah minggu kita sudah kembali melalui online. Nanti sampai ketemu lagi di hari Minggu ke depannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.